Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sugan dan Priyadi, NPM 1901020035, Fakultas Agama Islam, kelas PAI A1 Bagi semester 5. Tanpa memperpanjang alam, di sini saya akan menjelaskan rancangan perencanaan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus mengetahui apa saja perencanaan evaluasi pembelajaran. Menurut William, dalam bukunya, bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian putusan yang sangat luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal-jadwal sehari-hari. Adapun hal-hal yang harus kita ketahui sebelum membuat perencanaan evaluasi pembelajaran. Ada 7 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan, yang dimana analisis ini suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan skala proses pemecahannya. Analisis kebutuhan bagian integral dari sistem pembelajaran untuk dapat memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Itu poin pertama. Yang poin kedua, menentukan tujuan penelitian, yang dimana tujuan ini dirumuskan secara jelas dan tegas. Karena tujuan penelitian adalah dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis-jenis, model-model, ataupun karakter penelitian. Itu poin kedua. Adapun poin ketiga ini mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai kurikulum yang berlaku, mulai dari standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Itu poin ketiga. Poin keempat, menyusun isi-isi, yang dimana penyusunan isi-isi ini agar materi penilaian relevan dengan materi pembelajaran ataupun materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Fungsinya untuk penulisan soal menjadi perangkat tes, dan isi-isi pun disusun sesuai silabus setiap pelajarannya. Itu poin keempat, teman-teman. Poin kelima, mengembangkan draft instrumen, yang dimana penilaian berupa tes ataupun non-tes. Jika ia berbentuk tes, mengharuskan guru untuk membuat soal dan pertanyaan harus jelas dan menggunakan bahasa-bahasa yang efektif dalam bentuk pertanyaan maupun jawaban. Itu poin kelima, teman-teman. Adapun poin keenam yaitu uji coba dan analisis soal, yang dimana fungsinya untuk mengetahui soal-soal mana yang harus diubah, diperbaiki, ataupun dibuang sama sekali, dan memilih soal-soal yang lebih baik untuk digunakan selanjutnya. Itu poin keenam. Adapun poin terakhir yaitu poin ketujuh, revisi dan merakit soal, yang dimana soal yang udah diuji coba, dianalisis, kemudian direvisi sesuai proposil dan daya pembeda. Dengan ini ada soal yang harus diperbaiki dalam segi bahasa akan direvisi total, baik menyangkut pokok soal ataupun option. Setelah itu dilakukan keterkaitan soal menjadi suatu instrumen yang terpadu untuk memperhatikan nomor soal ataupun penataan soal. Gitu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah evaluasi, yang dimana langkah-langkah evaluasi ini memiliki 6 poin. Yang pertama itu menyusun rencana. Menyusun rencana merumuskan suatu tujuan ketika evaluasi itu berjalan. Seiring berjalannya evaluasi, kita dapat mengetahui fungsi evaluasi. Fungsinya itu kita mengetahui kelemahan dan penguasaan seorang siswa dalam suatu pelajaran. Itu poin pertama. Dan poin kedua itu ada yang namanya menghimpun data. Menghimpun data dalam evaluasi ini seperti alat pengukur dengan menyelenggarakan tes, itulah yang dinamakan menghimpun data. Terus yang ketiga ini melakukan verifikasi data. Verifikasi data ini dia dapat dikatakan seperti gimana ya, mengelola data
sebelum data itu dilanjutkan ke tahap berikutnya, gitulah dia. Terus poin keempat itu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini dapat verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang sudah diolah atau sudah dianalisis. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu mengelola data atau menganalisis data, yang dimana menganalisis data ini memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi, misalnya menyusun atau mengatur data nilai dengan tabel grafik. Lalu secara itu tidak lanjut evaluasi ini, kebijakan dari seorang guru dapat mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai evaluasi agar bertindaklanjuti dalam kegiatan ini. Selanjutnya kita memasuki yaitu macam-macam evaluasi. Macam-macam evaluasi itu memiliki 4 macam. Yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi ini hampir mirip dengan ulangan gitu. Kurang lebih bisa dikatakan seperti ulangan yang dilakukan di akhir penyajian atau di akhir suatu pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui umpan balik yang mirip dengan evaluasi, yakni untuk mendiagnosisa kesulitan belajar siswa. Itu macam evaluasi yang pertama. Macam evaluasi yang kedua itu sumatif. Evaluasi sumatif ini ragam penilaian sumatif yang dianggap sebagai ulangan umum untuk mengukur akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir pelaksanaan program pengajaran. Terus yang ketiga itu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini gunanya untuk kita mengetahui kemampuan setiap siswa sehingga guru dapat menempatkan siswa ini di posisi yang layak. Yang dikatakan penempatan ini yang seperti yang pertama itu menempatkan siswa di dalam kerja kelompok, menempatkan siswa dalam kepanitiaan di sekolah. Terus yang terakhir itu evaluasi diagnostik. Diagnostik ini jenis ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Jadi kurang lebih seperti itu macam-macam evaluasi. Nah, kita ini pembahasan terakhir nih, yaitu macam-macam penilaian. Yang dimana macam-macam penilaian ini memiliki 3 macam. Yang pertama itu penilaian kognitif, yang dimana kemampuan seseorang untuk mengingat kembali ataupun mengenali kembali nama, ide, rumus-rumus atau dan lain sebagainya mengenai istilah-istilah tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Itulah penilaian kognitif. Yang kedua itu penilaian afektif, yang dimana penilaian ini berkaitan dengan sikap. Sikapnya ini seperti mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Itulah yang dikatakan penilaian afektif, yaitu mencakup semua watak gitu. Terus yang ketiga itu penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik ini apa? Ranah yang menitik beratkan kemampuan seseorang mengenai fisik dan kerja otot. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Begitulah kurang lebih mengenai penilaian psikomotorik. Jadi dengan ini dapat kita simpulkan bahwasanya rancangan perencanaan evaluasi ini sangat penting bagi seorang guru untuk mengevaluasi mengenai suatu pelajaran agar kita kemampuan seorang siswa, yang dimana siswa ini lemah atau kuat dalam setiap bidang pelajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.